Apa al-qailulah itu? Wa huwa an-nawmu ba'dal fajri. Wa huwa an-nawmu, yaitu tidur ba'dal fajri, setelah sholat subuh. Ada tak kira-kira Bapak Ibu habis sholat subuh tidur lagi? Ada. Mungkin satu terbiasa, yang kedua mungkin malam terlalu beraktivitas, tidak tidur sehingga kurang tidur, maka setelah subuh tidur. Kalau sholat subuh masih mending, pas terus bablasan sampai siang. Maka ulama lagi pertama naumu ailulah, maka ya itu bahwa naumu ba'dal fajri. Nah, kalau orang tidur setelah subuh apa akibatnya? Yurithul ghaflah. Yurithul ghaflah maknanya akan mewariskan kelupaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imama wa bil mu'minina wal muslimina ikhwana. Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah, pagi ini rasanya kita dalam keadaan sehat walafiat, didasari dengan iman dan Islam, maka kita wajib untuk mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita, di mana saudara-saudara kita yang barangkali hari kemarin, minggu yang lalu, bulan yang lalu, ataupun tahun yang lalu bersama dengan kita, tapi telah tiada, telah meninggalkan kita, diambil yang punya. Maka Bapak dan Ibu sekalian, tentu hari ini, pagi ini, di bulan yang mulia, masih di bulan Muharram ya Bapak Ibu? Masih ya? Alhamdulillah. Bulan Muharram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu sekalian, kita tentu merasa senang, bahagia. Artinya kita masih bisa beribadah di pagi hari ini, sholat subuh berjamaah, sebagai bukti cinta kita, sebagai bukti kita menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah sudah menjelaskan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah dalam firman-Nya menyampaikan, wa ma khalaqatul jinna, dan aku tidak ciptakan jin wal insa dan manusia
kita ada di sana. Al-ins, manusia. Kata Allah, illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pagi ini tentu pula kita sambut hari ini. Di pagi hari ini tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga aktivitas kita di hari ini senantiasa mendapatkan bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebagai umat Rasul, kita tentu banyak bersolawat, karena solawat itulah salah satu amalan yang menjadi prioritas setelah kita membaca, melaksanakan perintah-perintah Allah lainnya. Karena dengan sholawat itu pula kita akan diangkat derajatnya, kita akan diampuni kesalahan kita, dan kita akan mendapat kebaikan. Tiada kata yang paling bermakna dalam hidup ini kecuali kita dengan menyebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Karena Allah sudah tegaskan dalam Al-Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Tiada perintah yang Allah juga lakukan, tiada perintah yang malaikat Allah juga lakukan, yakni dengan bersolawat kepada Nabi. Perintah sholat Allah tidak melaksanakan sholat, malaikat juga tidak seperti itu. Perintah zakat Allah juga tidak melakukan zakat. Tetapi kalau perintah bersolawat, Allah bersolawat, malaikat bersolawat, kita bersolawat. Begitu agungnya kita diperintahkan untuk memuliakan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada pagi hari ini kita aktivitas kita dari malam sudah tidur nyenyak, ya, Bapak Ibu. Pada kesempatan ini saya akan coba, karena tadi disebutkan kalau Ustaz ya mudir ma'ad madrasah ukur dan belanda. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini singkat saja, para ulama menyebutkan kita ini setelah bangun tidur punya aktivitas ke depan, dan tidur kita ini Bapak Ibu, ada beberapa ulama yang menyampaikan bahwa an-naum khamsatu anwa. Tidur itu kata para ulama khamsatu anwa, 5. Jadi dari pukul 00 sampai pukul 24 ternyata manusia itu tidak harus beraktivitas dengan mengeluarkan tenaga energi, tapi harus juga manusia itu istirahat. Istirahatnya adalah melalui tidur. Maka ulama membagi tidur itu ada 5. Yang pertama namanya ainulah. Jadi yang pertama ulama menyebutkan ainulah. Apa ainulah itu? Wa huwa an-nawmu ba'dal fajri. Wa huwa an-nawmu, yaitu tidur ba'dal fajri, setelah sholat subuh. Ada tak kira-kira Bapak Ibu habis sholat subuh tidur lagi? Ada. Mungkin satu terbiasa, yang kedua mungkin malam
terlalu beraktivitas, tidak tidur, sehingga kurang tidur, maka setelah subuh tidur. Kalau sholat subuh masih mending, pas pula terus bablasan sampai siang. Maka ulama bagi pertama naumu ailuna, maka ya itu bahwa naumu ba'dal fajri. Nah, kalau orang tidur setelah subuh apa akibatnya? Yurithul ghaflah. Yurithul ghaflah maknanya akan mewariskan kelupaan. Jadi barangkali Bapak Ibu kalau setelah sholat subuh itu kebanyakan para penghafal Al-Quran, kebanyakan yang metode atau waktu yang paling baik itu adalah setelah sholat subuh. Di pesantren ataupun di rumah-rumah tahfiz itu supaya ingatannya kuat, itu kebanyakan dilaksanakannya adalah ba'da subuh. Supaya apa? Kalau tidak dilaksanakan setelah subuh itu akan memperkuat ingatannya, dan sebaliknya maka sesuai dengan pembagian ini tidur setelah sholat subuh itu akan mengakibatkan kita banyak lupa. Tapi Bapak Ibu, kalau lupa itu juga ada kaitannya dengan faktor semakin tua, ya, umur bertambah, ya tentu hal itu juga berpengaruh lupa. Dan kita maklumi bahwa kelupaan itu adalah merupakan sifat tabiat yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa lupa bisa jadi kita stres. Kenapa? Ingat masa lalu yang buruk-buruk. Dan sebaliknya jikalau kita tidak lupa akan terlalu gembira terus sehingga lalai. Kenapa? Ingat yang senang-senang pada masa lalu. Maka oleh karena itu kita diingat oleh Allah Subhanahu wa taala al-insanu mahalul khata' wal nisyan. Bahwa manusia tercipta dalam keadaan khilaf, salah dan juga lupa. Ternyata lupa itu juga ada manfaat dan hikmahnya. Namun posisi kapan itu bisa lupa, kapan itu tidak lupa. Jadi yang pertama namanya ainunah, tidur setelah sholat subuh, dan ini akan mengakibatkan orang itu jadi berlupa. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, namanya an-naum al-ghailulah. Tadi pakai ain, sekarang pakai ghail, al-ghailulah. Jadi an-naum al-ghailulah wa huwa an-naum waqtal duha. Jadi tadi ba'dal fajri, sekarang adalah waqtal duha, waktu duha. Setelah habis subuh isyraq, terus sekarang pukul 6 sekian ya, 10:20 itu pukul 7 waktu duha sampai dengan sebelum zuhur. Al-ghaibulah wa huwa an-namu waqtal duha. Apa akibatnya? Yurithul faqra, akan mewariskan kefakiran. Kenapa? Waktu orang bekerja dia tidur, ya tentu dia tidak bekerja, sehingga secara logikanya orang tidak bekerja itu kebanyakan miskin karena pemalas. Dia mungkin tidak mau bekerja, tapi kadang-kadang ingin hidupnya enak. Ini secara fisik. Duniawi, orang yang tidur waktu duha maka berakibatkan kepada fakir. Ini ulama membagi seperti itu. Maklum saja dia menjadi fakir karena tidak berusaha, tidak bekerja. Padahal Allah sudah memerintahkan kepada kita berusaha. Iman di dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Iman di dunyaka, bekerjalah kamu untuk dunia, ka'annaka ta'ishu abadan,
seakan-akan kamu hidup selama-lamanya. 1 tahun, 2 tahun, 30 tahun yang akan datang. Kita seakan-akan, karena seakan-akan hidup lama, maka bekal dunia kita cari ketika mati. Sebaliknya, wa'mal akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kata Rasul, kita diperintahkan untuk wa'mal akhiratika, perbanyaklah ibadah olehmu. Ibadah apa? Ibadah mampu, ghairu mampu, yang wajib, yang sunnah, yang bernilai ibadah karena niat kita. Karena apapun perbuatan kita jika diniatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan pahala. Tapi apa yang kita lakukan, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala sekurang-kurangnya memulai pekerjaan itu dengan mengucapkan kalimat basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Itu menunjukkan bahwasanya aktivitas kita itu sudah bernilai ibadah karena diawali dengan kalimat basmalah. Apapun kita mau pergi, mungkin tadi dari rumah ke masjid ini, itu juga berangkat dari rumah. Nanti bekerja, Bismillah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah, dan seterusnya. Itulah hal yang sekalian. Nah, kata Rasul, wa'mal akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kita bersegera beribadah, berbanyak ibadah karena apa? Ka'annaka tamutu ghadan. Seakan-akan besok mati. Kalau besok mati, maka sekarang persiapan. Artinya apa Bapak dan Ibu sekalian? Baik itu ketika aktivitas dunia bekerja dan aktivitas ukhrawi beribadah tidak bisa ditunda-tunda. Jangan kita bermalas-malasan. Islam mengajarkan memang luar biasa. Ajaran Rasulullah SAW selalu memberikan motivasi kepada kita beraktivitas duniawi, berbanyak ibadah, karena semuanya itu menjadi bekal kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kemudian yang keberapa tadi? Yang pertama Ailulah, yang kedua Ghairulah, yang ketiga Khairulah. Wal Khairulah wa huwa an-nawm waqtal istiwa, yaitu tidur yang namanya Khairulah itu adalah tidur di waktu istiwa. Waktu istiwa itu apa itu? Ada dalam hadis yang lain Rasulullah sampaikan, atau dalam kitab fikih, kitab tulos, kitab itu sebutkan, ada yang menafsiri Khairulah itu sebelum zuhur, ada yang menafsiri Khairulah itu setelah zuhur. Jadi tadi dari waktu subuh fajar, kemudian sampai waktu duha menjelang zuhur. Ada menafsiri sebelum zuhur Khairulah. Ada hadis tadi yang menyatakan setelah zuhur Khairulah itu tidur sedikit, 15 menit atau 30 menit. Jika tidur dilaksanakan sebelum zuhur, artinya bagi orang yang bekerja yang ringan, yang santai mungkin bisa dilaksanakan. Tapi sebaiknya kalau saya mengambil pendapat yang setelah zuhur. Nanti kalau sebelum zuhur bablasan, ya kan? 15 menit ataupun 30 menit. Itu ada pendapat ulama yang memaknai Khairulah waktu istiwa. Waktu istiwa itu kalau di dalam masih ada pondok pesantren atau masjid, ada 2 waktu istiwa itu pas ketika matahari di atas. Sebelum itu, jadi istiwa itu matahari di atas kepala. Maka waktu istiwa itu tidak boleh pas di atas matahari,
matahari di atas kepala kita itu tidak diperbolehkan sholat. Matahari terbit, matahari di atas kita, matahari pas terbenam itu memang tidak diperbolehkan sholat apapun. Barangkali makanya kalau sholat qabliyah ataupun tahiyatul masjid itu juga diperhatikan waktu pas ketika azan jangan sholat. Waktu zuhur ketika azan jangan sholat karena tidak diperbolehkan itu. Ataupun waktu maghrib, kalau subuh kan agak panjang kan. Jadi Bapak Ibu sekalian, waktu istiwa ini kita dianjurkan untuk tidur namanya qailula. Apa efeknya? Kata ulamanya yurisul ghina, akan mewariskan menjadi ghina. Ghina itu artinya menjadi lebih kaya. Jadi dari pagi kamu bekerja, berusaha, nanti sholat zuhur, istirahat sebentar. Supaya apa? Keberkahan usaha kita, bekerja kita itu ada. Setelah sholat zuhur, kemudian tidur sebentar. Ya, tidurnya sampai nanti asar lewat ke jawaban lagi. Jadi 15 menit, 30 menit jadilah. Kalau kita rata-rata usia kita dalam waktu berapa jam? Tidur kita yang rata berapa? Kalau orang kesehatan itu 8 jam, ya kan? Tapi kalau kita apalagi kalau anak-anak pesantren yang sekolah yang lain itu mungkin 3 jam tidur. Malam tidur jam 11, kalau kita bisa lelapnya jam 12. Jam 3 jam 4 udah bangun lagi. Siang ada tidur tuh kalau anak belajar di pesantren, ya, di sekolah apa terus ya. Waktu tidurnya. Ya karena apa? Mungkin diisi dengan kehidupan tadi. Jadi kalau cara medis itu normalnya adalah 8 jam. Pasti dokternya akan banyak tidur kayak 8 jam. Kita saya rasa lebih kurang itu. Nah, waktu qailul ini yang hanya mereka pulang menyampaikan itu hanya 15 atau 20 menit. Nah, itu istirahat siang, tidur. Kenapa? Menjadi orang, menjadi ghina karena dengan tidur siang itu istirahat dan pada akhirnya malamnya itu menjadi sehat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kemudian yang keberapa? Yang keempat, kalau tadi qailula pakai qaf, sekarang yang keempat qailula. Qailula. Wal qailulatu wa huwa an-nawmu ba'da al-'asri yurithul nur. Di berurutan ya, jam 12 waktu masuk jam zuhur, jam 13 selesai sholat, 13.30 istirahat. Nah, apa yang dikerjakan nanti habis itu asar. Setelah sholat asar, jika kita tidur maka akan mewariskan berakibat al-junun, agak berkurang ya. Kalau nggak saatnya junun ini gila. Tapi sudah cara praktek untuk habis sholat asar kita akan menggunakan menjadi pelupa kita. Kalau habis subuh menjadi kuat ingatannya. Kalau udah tidur kita, kalau ini menjadi ya agak berkurang air kita, pemikiran kita dan lain sebagainya. Itu yang keempat. Nah, yang terakhir yang kelima wal qailula, qailula, yang terakhir wal failula. Beda mak satu huruf saja. Qailula, qailula, failula. Artinya beda. Wal failulatu wa huwa an-nawmu ba'dal maghrib. Ya, kalau mungkin kita amati dalam kehidupan kita, mungkin kita sendiri ataupun saya sendiri juga mengalami juga sebenarnya, tapi kan tidak menjadi rutinitas.
Tidur habis asar pernah. Sekarang tidur ba'dal maghrib, setelah maghrib. Saya pernah semua kita. Karena kecapean, situasional kan. Kalau tidur ba'dal maghrib yurithul fitnah, akan menimbulkan fitnah. Ya. Kenapa? Nanti tidur habis maghrib terus lewat lagi kan, sampai subuh. Mungkin tidur habis maghrib ada punya tujuan nanti lain, apa ini aktivitas negatif, biar malam-malam. Nah, kalau malam-malam untuk salat tahajud ada mungkin, ya saya susah pula bangun malam, saya sholat habis maghrib saya langsung tidur. Ini jadi fitnah. Ini yang diungkapkan oleh para ulama, bukan hadis Nabi. Kenapa? Melihat bagaimana aktivitas kita sehari semalam berkaitan dengan jam istirahat kita. Jadi Bapak Ibu, yang pertama ayyula, yang kedua ghayrula, yang ketiga qaylula, yang keempat kailula, dan yang kelima failula. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, waktu 24 jam Allah sudah memberikan waktu istirahat. Artinya apa? Berarti kita harus bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Maka Allah mengingatkan dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusri. Demi masa waktu asar, innal insana, sesungguhnya manusia lafi khusrin, dalam kerugian. Maka diingatkan, ada kaitannya dengan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, orang tidak akan rugi kecuali illal ladzina amanu. Ya kan, kecuali orang-orang yang beriman, dari amal wa amilus sholihat, dan orang yang beramal soleh dan seterusnya. Maka yang beriman. Bapak Ibu sekalian, karena kita hari ini masih di bulan Muharram, ya, bulan Muharram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah paham semuanya bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan 4 bulan. Inna iddatash syuhur 'indallahi 12 bulan oleh Allah tetapkan, tapi arba'atul hurum, 4 yang dimuliakan, salah satunya adalah Muharram. Maka pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, kita dalam surat At-Taubah ayat 30 Allah sampaikan, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa hajaru, orang yang berhijrah, wa jahadu, orang yang berniat bersungguh-sungguh fi sabilillah. Jihadnya dengan apa? Bi amwalihim, dengan hartanya. Maka di bulan Muharram ini momen, ya, diadakan peringatan 1 Muharram, ada peringatan tahun baru Islam. Momennya di sana adalah dalam hadis Rasulullah memberikan santunan anak yatim. Maka di sini perjuangan kita bi amwalihim, tidak hanya itu, wa anfusihim, dengan jiwa kita, dengan tenaga kita, dengan pikiran kita. Jadi perjuangan di dalam agama yang pertama dengan harta, diawali baru anfusihim. Kata harta itu bukan peran yang sangat penting sekali. Nah, orang yang berduit, berharta tentunya orang yang berusaha. Maka dengan hadis kebalikan itu, iqbal hidupnya kata anak ta'ishu abadan, ada kaitannya dengan ini. Allah perintahkan dalam bulan Muharram ini, alladzina amanu wa hajaru. Orang yang beriman itu harus hijrah. Pindah waktu, pindah tempat, pindah aktivitas yang baik menjadi lebih baik, yang tidak baik menjadi baik, yang baik menjadi lebih baik. Ternyata Allah sini yang pertama sebutkan di amwali, dengan harta. Ya tentunya fisabilillah dalam bentuknya masjid, kemudian
pengajian, pesantren, dan sebagainya. Merasa. Wa anfusihim. Nah, jika kita sudah melaksanakan ini Bapak Ibu sekalian, kata Allah, maka a'dhamu darajat indallah. Allah akan posisikan kita derajat yang mulia. Amanu wa hajaru wa jahadu, 3. Iman dulu, hijrah, baru berjuang fisabilillah dengan hartanya biawalihim wa anfusihim, dengan jiwa raganya, tenaga pikirannya. Jangan sampai harta juga tidak, pikiran tidak juga, tenaga tidak juga. Sangat menyedihkan. Ya, berjuang kita dengan hartanya. Oke, saya tidak sempat, saya hanya ngasih sekian saya bisa. Kalau tidak bisa itu tenaga. Di antara harta dengan tenaga luar biasa. Tapi kadang-kadang hal yang menjadi yang terakhir ini, yang ketiga ini hanya pemikirannya, usul saja. Kalau usul masih penting, komentar yang namanya ya. Ini kenapa begini? Ya harus begini, bukan? Ada nyumbang juga tidak, bantu tenaga juga tidak, tapi komentar. Al-Fusi. Nah, kalau sudah kita lakukan itu, maka kita akan mendapatkan posisi derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam ayat yang lainnya, surat Al-Anfal ayat 74, walladzina amanu wa hajaru wa jahadu, sama juga. Amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah, walladzina awaw wa nasru, dan juga membantu pada yang lainnya. Ulaika, mereka itu al-amanu hajaru wa jahadu wa nasru, membantu yang lainnya. Maka tidak hanya tadi pertama mendapatkan posisi derajat yang mulia di sisi Allah, tetapi kali ini Allah lebih mengatakan ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah ciri tanda orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Mukmin yang sebenarnya mukmin, yaitu di samping mendapatkan posisi nama derajat bahwa saya sebagai mukmin yang sebenarnya mukmin, Allah lanjutkan dalam ayat ini, lahum maghfiratun, mereka akan mendapatkan ampunan Allah. Jadi cukup tadi dengan menyumbang, berinfak, sedekah dan sebagainya, pada akhirnya diampuni oleh Allah. Walaupun kita tidak memohon ampun, ya Allah ampunilah, Allah maghfir lana dzunubana dan seterusnya, tapi dengan cara kita beriman, hijrah yang tahun 1444 mungkin ya, nilai diri kita sendiri masih kurang, di tahun 1445 menjadi naik, maka secara tidak langsung Allah akan ampuni. Lalu maghfiratu, mereka akan dapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu dapatnya. Yang kedua, warizqun, Allah akan berikan rezeki. Ini dalam Al-Quran juga. Pertama ampunan, yang kedua warizqun, mendapat rezeki. Ini semakin yang berjihad di dalam Allah melalui infak sedekahnya, yang wali wa anfusihim, yakin dan percaya, pertama diampuni oleh Allah. Yang kedua akan diberi rezeki. Rezeki bentuknya apa? Rezeki itu luas. Rezeki bisa dalam bentuk kesehatan, rezeki bisa berbentuk dalam keimanan yang semakin kokoh dan kuat. Rezeki bisa juga dalam bentuk harta benda, rezeki bisa dalam bentuk dalam kondisi anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Itu rezeki. Maka di sini Allah mengatakan rezeki. Berikutnya tidak hanya rezeki karibun, akan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di momen Muharram yang mungkin sudah di penghujung bulan Muharram ini, tentu kita bagaimana banyak amalan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita masing-masing. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati,
10 ya. Atau sebelumnya ini ada yang bertanya, dipersilakan kalau ada pertanyaan. Kalau ada yang kita cukupkan di sini, mudah-mudahan apa yang kita lakukan di pagi hari ini, kita sambut hari ini, hari Rabu, dengan wajah yang cerah, dengan semangat kita bekerja, semangat berusaha, semuanya kita juga adalah untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pula kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk berbagi